Terkini kasus Subang, eksekutor Tuti dan Amalia mengarah ke Danu. Yoris lakukan manuver tak terduga. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terupdate dari channel ini. Kalau kalian sudah subscribe, mari kita lanjut dan tonton video ini sampai habis ya. Pelaku perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Jawa Barat nampaknya akan segera terungkap. Kasus tersebut sudah berjalan hingga 134 hari sejak jasad kedua korban ditemukan pada 18 Agustus 2021 lalu. Terbaru, telah beredar kabar bahwa salah satu saksi kasus Subang, yaitu Muhammad Ramdhanu alias Danu, kini sedang sendirian. Awal pekan ini, Yoris Raja Amanullah atau Yoris meninggalkan Danu yang pindah ke kuasa hukum ayahnya di kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Selama ini, Danu dengan Yoris satu kuasa hukum, yakni Ahmad Taufan. Setelah meninggalkan Ahmad Taufan, kini Yoris turut dengan kuasa hukum ayahnya, Yosef, yakni kuasa hukum Rohman Hidayat. Anak dan ayah ini sering berseberangan dalam kasus Subang sebelum berada dalam naungan tim kuasa hukumnya yang sama. Selama menjalani proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan kepolisian, Rohman Hidayat ikut mendampingi Yoris. Tanggal 24 Desember lalu, katanya Yoris sudah mencabut kuasa dari tim kuasa hukum sebelumnya, yaitu Ahmad Taufan, dan langsung memberikan surat kuasa kepada kami, ucap Rohman Hidayat kepada tribunjabar.id di Subang. Rohman menyambut baik Yoris yang sudah mau bergabung dengan kuasa hukum ayahnya, Yosef. Kalau bergabung gini, sudah tidak ada saling curigalah antara orang tua bersama dengan anak, katanya. Kata Rohman, Yosef yang mengetahui berita anaknya yang ikut bergabung juga ikut senang. Rohman Hidayat mengatakan hal itu merupakan keinginan Yosef sejak awal kasus Subang. Pak Yosef tidak keberatan, justru senang apabila anaknya Yoris didampingi kami. Memang sejak awal niatnya juga begitu, kami menawarkan pendampingan untuk Yoris, ujar Rohman Hidayat. Diketahui sebelumnya, saling tuding antar keluarga tak bisa dihindarkan lagi selama kasus kematian dari Tuti Suhartini 55 dan Amalia Mustika Ratu 23 belum terungkap. Sebelum Yoris bergabung dengan ayahnya, Yoris bersama sepupunya Muhammad Ramdhanu alias Danu 21 didampingi kuasa hukum yang sama. Danu merupakan keponakan korban Tuti Suhartini. Danu juga termasuk salah satu di antara saksi yang disorot dalam kasus ini. Bahkan beberapa kali Danu memberikan pengakuan yang kontroversial atas kesaksiannya dalam kasus Subang. Dimulai dari pengakuannya yang disuruh Yosef untuk datang ke rumah lokasi kejadian di hari penemuan mayat, sampai diminta oknum Banpol. Bukan hanya itu, pada awal penyelidikan bahwa Danu juga sempat dicurigai karena adanya jejaknya di lokasi kejadian, salah satu diantaranya tentang puntung rokok. Kepada penyidik, Danu telah memberikan keterangan. Walaupun sempat dicurigai, tak sedikit publik yang bersimpati kepada saksi yang berusia 21 tahun tersebut. Diketahui, hal ini lantaran Danu termasuk orang terdekat kedua korban. Terlebih, Danu merupakan staf yayasan yang dikelola Yoris dan kedua korban. Danu sehari-hari membantu pekerjaan serta keperluan yang dibutuhkan Tuti dan Amalia. Bahkan, Danu masih datang ke rumah TKP sehari sebelum kejadian Tuti dan Amalia ditemukan tewas dalam bagasi mobil. Berdasarkan dari keterangan polisi, diakui Danu bahwa dirinya sempat diminta Yoris untuk meminta uang kepada Amalia guna membeli alat untuk keperluan yayasan. Tragedi pembunuhan yang menimpa Tuti dan Amalia ternyata membuat Danu trauma. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan.